Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saatnya bersama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Oleh karenanya, mari kita satu dalam doa, menyerahkan saat ini kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, saatnya kami bersama hendak mendalami kebenaran firman-Mu. Berkati Tuhan, agar kami dapat memahami kebenaran firman-Mu dengan baik dan melaksanakannya dengan penuh sukacita dalam kehidupan bersama kami. Berkati hamba, agar dapat menguraikan firman-Mu dengan benar, kasih kuasa Tuhan senantiasa ada bagi hamba. Berfirmanlah Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ibu bapak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita bersama akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Amos pasal 2, Amos pasal 2 ayat 4 dan 5. Demikian firman Tuhan bagi kita semuanya. Sambil berdiri, kita mendengarkan pembacaannya. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Yehuda, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku, oleh karena mereka telah menolak hukum Tuhan, dan tidak berpegang pada ketetapan-ketetapannya, tetapi disesatkan oleh dewa-dewa kebohongannya, yang diikuti oleh nenek moyangnya. Aku akan melepaskan api ke dalam Yehuda, sehingga puri Yerusalem dimakan habis. Demikianlah firman Tuhan bagi kita semuanya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu bapak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, malam ini kita bersama diajak untuk merenungkan kitab Amos. Amos pasalnya yang kedua. Ibu bapak, Amos itu adalah seorang peternak, atau mungkin saya lebih suka menyebutnya pedagang hewan. Karena apa? Karena dia membawa ternak atau hewan dari wilayah Yehuda ke Israel Utara. Tiap waktu dia secara rutin melakukan itu. Kenapa? Karena nanti di Israel Utara dia jual hewan-hewan yang dia bawa itu. Jadi sambil menggiring domba, kambing yang dia punya, dia bawa ke sana dan dia jual di daerah Israel Utara. Nah itu Amos. Dia seorang dari Tekoa, desanya. Nah, dalam perjalanannya membawa ternaknya itu, Amos memperhatikan kehidupan orang-orang di sepanjang jalan yang ia lewati. Dia memperhatikan dan dia meresapi apa yang terjadi di sekitarnya. Dan ini yang menjadi satu panggilan Tuhan dalam diri Amos untuk menjadi seorang nabi Tuhan. Karena dia meresapi apa yang terjadi di sekitarnya dan dia melihat bahwa ini ada yang salah dalam diri orang Israel. Ini ada sesuatu yang tidak benar yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Terlebih khusus juga ketika dia sampai ke daerah Israel Utara, makin jauh kehidupan orang-orang di hadapan Tuhan. Orang-orang yang dekat dengan bait Allah di daerah Yehuda, di mana Yerusalem ada di dalamnya, sudah begitu jauh dari Tuhan. Apalagi mereka yang ada di luar Yehuda, Israel Utara, di mana pusat peribadan mereka di Betel pada saat itu. Mereka makin jauh dari Tuhan. Sinkretisme terjadi di dalam mereka. Sinkretisme itu Bapak Ibu adalah percampuran agama. Kristen iya, ya mau contohnya begitu ya. Kristen iya, tapi agama suku, kepercayaan lain ada, begitu. Percaya pada Allah tapi percaya pada dewa-dewa juga lakukan. Itu namanya sinkretisme. Jadi tidak lagi sungguh-sungguh beribadah kepada Allah dalam hidup mereka. Ibu bapak yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus.
Ini mau diingatkan oleh Amos kepada orang-orang Israel. Sebenarnya tidak hanya pada Israel Utara, tapi pada orang Yehuda juga. Bahwa ini dosa, ini kesalahan yang selalu mereka lakukan dalam kehidupan mereka. Dan harus mereka rubah. Ibu bapak yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada bacaan kita pada saat ini, kita diajak untuk melihat pasal 2 ayat 4 dan 5. Di mana Amos secara khusus mengarahkan nasihatnya, tegurannya lebih tepat kepada orang di Yehuda. Sekali lagi Bapak Ibu, kalau bicara Yehuda, kita bicara tentang bait Allah yang ada di Yerusalem. Karena Yehuda, ibu kotanya Yerusalem, dan di dalamnya ada bait Allah. Tetapi apa yang terjadi? Apa yang menjadi teguran Amos kepada mereka? Kita perhatikan lagi. Karena 3 perbuatan jahat Yehuda, bahkan 4. Ada beberapa penafsir Alkitab mengatakan begini. 3 bahkan 4. Itu menunjukkan 3 tambah 4, 7. Itu bagi orang Israel angka sempurna. Atau 3 kali 4, 12. Itu juga angka sempurna, 12 suku. 7 Sabat, 3 kali 4, 12. 12 suku Israel. Adalah angka-angka yang baik sebenarnya. Angka yang menyatakan sesuatu yang penuh. Tetapi oleh Amos dikatakan, dimaksudkan pada sesuatu yang terbalik. Sesuatu yang harusnya jadi sempurna, menjadi sesuatu yang bisa dibanggakan, tetapi ini tidak. Karena apa? Karena ini menunjukkan dosa Israel yang jauh dari Tuhan. Dosa Israel yang sudah begitu jauh, sudah begitu mendukakan Tuhan. Orang Israel merasa diri mereka adalah sosok-sosok yang baik, yang layak dihormati, yang layak untuk dipandang sebagai orang-orang saleh. Orang-orang Yehuda beranggapan begitu karena mereka tinggal di dekat bait Allah. Tetapi Amos mengatakan, kamu itu munafik. Dikatakan, oleh karena mereka telah menolak hukum Tuhan dan tidak berpegang pada ketetapan-ketetapannya. Mereka bilang mereka anak-anak Tuhan, bangsa pilihan. Tapi mereka sebenarnya tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Mereka berikan korban ke bait Allah. Mereka memberikan persembahan kepada Allah di bait Allah. Mereka memberikan waktu mereka untuk berdoa. Tetapi di luar itu, penyembahan-penyembahan dewa-dewa kebohongan dikatakan dalam bacaan kita, tetap mereka lakukan. Tetap mereka perbuat. Bukankah ini satu kemunafikan? Perselingkuhan di hadapan Tuhan. Ibu bapak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Amos mengingatkan kepada orang Israel, jangan berbuat seperti itu. Tuhan tidak berkenan. Dan kiranya ini juga menjadi satu hal yang patut kita juga renungkan dalam hidup kita. Kita bertanya sebenarnya pada diri kita masing-masing. Apakah saya juga seperti itu? Sejauh mana ibadah saya kepada Allah saya lakukan dengan benar atau tidak? Begitu banyak kita jujur saja pada diri kita masing-masing. Begitu banyak di antara kita, ketika kita beribadah, ketika kita hidup dan menyembah Tuhan, yang terjadi dalam diri dan kehidupan kita adalah sebenarnya kita mengagungkan diri kita. Kita beribadah kepada Allah, kita ke gereja, kita baca Alkitab. Tetapi setelah ke gereja atau setelah baca Alkitab, masih juga simpan jimat-jimat. Masih juga simpan keyakinan-keyakinan lain. Apa artinya itu kalau bukanlah perselingkuhan di hadapan Tuhan? Apakah itu berarti kita lupa bahwa itulah bukti ketidaksetiaan kita kepada Tuhan? Dan itu harus menjadi satu pesan penting
dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ibu bapak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini menegaskan juga buat kita bagaimana seharusnya hidup kita harusnya ada dalam kebenaran Tuhan. Oh, Pak Pendeta, saya tidak lakukan itu. Tidak ada penyembahan, tidak punya jimat, tidak punya itu. Oh, puji Tuhan. Coba kita koreksi lagi pada hal yang lain. Apa itu? Ibadah rajin, persembahan rajin, pelayanan rajin. Tapi, coba perhatikan. Itu menjadi kesombongan kita, tidak? Itu menjadi sebuah kebanggaan yang kita minta untuk dilihat orang atau tidak? Ketika keinginan kita, ketika kemauan diri kita tidak terpenuhi oleh persekutuan, oleh jemaat, apa yang kita buat? Saya malas lihat. Kalau lihat pendeta, kalau khotbah, gak suka saya. Kalau lihat penatua ini, kalau lihat ini, saya gak suka. Sudah, saya gak usah beribadah. Saya gak usah gereja. Saya gak usah, Atau, orang itu gak lihat saya sudah rajin ibadah. Saya sudah rajin persembahan. Saya sudah begini, begitu. Dan sebagainya. Itu yang terjadi dalam kehidupan orang Israel juga, ibu bapak, saudara. Dan ini yang mau ditegur oleh Amos, dan ini kiranya menjadi satu peringatan juga buat kita semuanya. Bagaimana kita mau setia di dalam Tuhan. Hidup benar-benar berserah pada Tuhan. Dan percaya di dalam kuasanya, di dalam firman-Nya, kebenaran firman-Nya, kita mau belajar hidup setia. Setia itu menuntut kesungguhan hati dan kesetiaan kita untuk tetap hidup pada kebenaran Tuhan. Tidak meninggalkan peribadahan, tidak meninggalkan persekutuan. Bukan karena saya senang atau tidak senang. Bukan karena saya mau atau tidak mau. Tetapi ini kewajiban, suka atau tidak suka, senang atau tidak senang hati kita. Beribadah, bersekutu di dalam persekutuan. Terlibat dalam pelayanan harus menjadi satu teguran yang mengingatkan kita untuk tetap ada di dalam Tuhan. Dan ini yang menjadi hal penting untuk kita renungkan di dalam persekutuan kita di saat ini. Ibu bapak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama kita evaluasi hidup kita. Agar apa yang diingatkan oleh Amos kepada orang Israel, itu juga yang akan menjadi peringatan buat kita di tengah-tengah kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Amin.